di tangan generasi kedua yang dimotori Januar Hudaya selaku Direktur Produksi dan Jonas Hudaya sebagai Direktur Pemasaran PT Kurnia Aneka Gemilang atau KAG yang memproduksi sirup kurnia dengan basis produksi di Medan, kian memperlihatkan eksistensinya. Terobosan yang dilakukan generasi kedua antara lain mengembangkan produksi menggunakan mesin robotik dan meningkatkan sosialisasi sirup kurnia ke masyarakat sebagai minuman yang berkualitas dan bercita rasa tinggi. Dengan menggunakan mesin robotik, kecepatan produksi bertambah sampai 3 kali lipat sehingga mampu menghasilkan puluhan ribu botol per jam. Awalnya sirup kurnia diperkenalkan di Aceh tahun 1969 oleh almarhum Elias dan Rosaria. Dengan keunggulan menggunakan gula asli tanpa campuran pemanis buatan, menjadikan minuman yang pernah dikenal sebagai sirup Aceh ini perlahan-lahan semakin dikenal luas hingga ke Medan. Tahun 1982, bahkan KAG memindahkan basis produksi ke Medan. Lantas, mengapa pabrik cap kurnia dari Aceh pindah ke Medan? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Pada medio tahun 1970 hingga 1990-an, ada dua pabrik industri sirup yang sangat terkenal di Aceh. Di Banda Aceh misalnya, sirup kurnia Cap Patung Liberty, pabriknya di Penayung, kota Banda Aceh. Sedangkan di Biren atau di Kabupaten Aceh Utara, ada pabrik sirup namanya Darnanila 66. Pabrik sirup Darnanila 66 ini sekaligus memproduksi jenis minuman lemon atau raminen. Orang Aceh dulu menyebut sirup dengan nama setruk. Untuk lemon menyebutnya raminen. Air sirup disebut orang Aceh isetruk, air lemon disebut raminen. Ketika memasuki bulan puasa Ramadan, produksi sirup ini bisa meningkat 2 kali lipat dari produksi bulan-bulan biasa. Oleh karena itu, hampir semua orang Aceh dulu mengkonsumsi isetruk saat berbuka puasa. Untuk wilayah Aceh Utara dan Pidi misalnya, masyarakat pada umumnya mengkonsumsi sirup Darnanila 66 yang diproduksi di Biren. Sedangkan bagian wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, umumnya mereka mengkonsumsi sirup kurnia Cap Patung yang diproduksi di Penayung, kota Banda Aceh. Meski ada merek-merek sirup lainnya, tapi yang lebih terkenal di Aceh dulu adalah sirup Cap Patung Banda Aceh dan sirup Darnanila Biren yang sampai saat ini masih berproduksi di Biren. Banyak kali ramai Aceh sering bertanya, kenapa pabrik sirup Cap Patung bisa pindah ke Medan? Padahal mulanya pabrik sirup dengan logo Patung Liberty ini diproduksi di Aceh, tepatnya di Penayung, kota Banda Aceh, yang kemudian pabrik produksinya dipindahkan ke kota Medan, Sumatera Utara. Dari pertanyaan tersebut kita dapat menelusuri beberapa alasan. Salah satunya adalah karena di Aceh saat itu sedang terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sehingga perusahaan sirup kurnia Cap Patung ini awalnya diproduksi di Banda Aceh. Tepat pada tahun 1998, pemilik perusahaan terpaksa memindahkan perusahaan ini ke kota Medan, Sumatera Utara. Alasan kedua mengapa pabrik induk perusahaan sirup dengan logo Patung Liberty ini pindah ke kota Medan disebabkan pemilik perusahaan sirup itu menghindar dari banyaknya pungli atau pungutan liar di Aceh, sehingga mereka berinisiatif memindahkan perusahaan ini ke kota Medan. Barangkali itu boleh jadi karena kita di Aceh kadang banyak sekali jenis hak yang harus disetor. Ada hak pegah, hak dengar, hak nging, hak sah, terus bak petunjuk hak. Sehingga perusahaan sirup kurnia itu tak mungkin lagi menanggung hak-hak tersebut. Mendingan mereka pindah saja pabriknya ke Medan, lebih nyaman dan aman. Padahal sirup Cap Patung ini sudah berproduksi di Banda Aceh sejak tahun 1969 yang dirintis oleh almarhum Elias dan Rosaria, warga keturunan Tionghoa di Banda Aceh.
dari bentuk home industry yaitu usaha rumah tangga hingga menjadi sebuah perusahaan sirup terkenal di Aceh. Meski pabrik sirup Cak Patung ini sekarang sudah berproduksi di Medan dengan nama perusahaan PT Kurnia Aneka Gemilang yang beralamat di Desa Limau Manis, Tanjung Mirawa, Medan, Sumatera Utara. Namun masyarakat Medan hingga saat ini masih menjemput nama sirup Kurnia Cak Patung ini dengan nama sirup Aceh. Di luar Aceh dan Medan, seperti di Pulau Jawa, sirup ini dikenal dengan nama sirup Kurnia. Jawaban lain dari mengapa perusahaan sirup Cak Patung ini sampai pindah ke Medan, selain dari faktor yang telah disebutkan di atas, ada faktor lainnya, yaitu untuk menghemat biaya secara distribusi di pasar. Apalagi sirup Cak Kurnia ini sekarang sudah menembus pasar Sumatera dan supermarket di Pulau Jawa. Kalau mereka berproduksi di Banda Aceh, tentu saja mereka harus menanggung biaya yang lebih besar untuk mendistribusikan ke kota-kota lainnya di luar Aceh. Maka dengan mengangkut dari Aceh menuju luar Aceh memakan biaya distribusi yang sangat besar. Secara hitungan bisnis perusahaan, ini tidak mungkin mereka lakukan. Maka dengan berproduksi di Medan, biaya pengangkutan akan lebih hemat untuk mendistribusikan ke kota-kota lainnya di luar Medan, termasuk distribusi ke Aceh. Meski hingga kini belum melakukan penambahan varian rasa dan tetap berfokus pada minuman yang rasa raspberry, cara penggunaannya diperluas. Misalnya sirup ini mulai disosialisasikan dalam penggunaan kreasi adonan untuk membuat kue dan sirup kreasi untuk campuran aneka jenis buah. Menurut Jonas Hudaya sebagai Direktur Pemasaran PT Kurnia Aneka Gemilang, dia mengatakan saat ini pasar sirup Kurnia telah mencapai seluruh Sumatera dan akan memperluas penjualan ke Jawa dan Indonesia bagian timur. Untuk penjualan ekspor, menurut Jonas, meskipun pihaknya belum melakukannya, kini sirup Kurnia dapat dijumpai di Malaysia dan Singapura. Perusahaan ini pada hari-hari biasa mempekerjakan sekitar 100 orang, tetapi dapat mencapai 300 orang jika memasuki bulan puasa karena tingginya permintaan. Nah, demikianlah fakta unik tentang sirup Kurnia yang awalnya dirintis di Aceh dan kemudian perusahaannya pindah ke Medan. Lantas, apa tanggapan kamu? Tulis komentar kamu di bawah ya guys. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.